Alright, welcome. Selamat datang kembali semua di Crypto Daily Indonesia. Today, I'm going to talking about kembali akan berbicara tentang apa yang terjadi di ruang kripto saat ini. Tersebar isu bahwa SEC sedang menyelidiki Paxos, teman-teman semua. Dalam arti di sini akan mengenakan denda ketika ini memang terbukti, akan mengenakan denda ke salah satu produk Paxos, yaitu Binance USD, stablecoin Binance. Stablecoin Binance merupakan peringkat ketiga stablecoin setelah USDT, USDC, yang kemudian BUSD. Nah, ketika memang ini akan terjadi bahwa SEC menganggap Binance USD ini salah satu sekuritas, maka akan dikenakan denda. Walaupun berita ini memang belum begitu pasti, ini masih abu-abu atau masih 15-15 lah. Maka dari itu pantau terus berita-berita terbaru, dan saat ini saya melihat di ruang kripto kembali mengalami crash akibat daripada informasi ini, teman-teman semua. Maka dari itu tonton video ini sampai selesai, dan kembali kita akan melihat pembaruan terbaru global market cap kembali turun di bawah 1 triliun US dollar. Saat ini kapitalisasi pasar mengalami penurunan, kembali turun di bawah 1 triliun US dollar, ya. Persentase penurunan sampai dengan 2,72% di kisaran 993 miliar US dollar lebih. Kita meninjau Bitcoinnya. Bitcoin dalam 24 jam crash 1,34% di kisaran harga 21.500 US, menyusul Ethereum 3,49% mengalami penurunan di harga 1.484 US, menyusul ada BNB di sana. BNB lumayan mengalami penurunan. Karena apa? Karena akibat berita ini, teman-teman semua, bahwa SEC menyelidiki Paxos dengan salah satu produknya yaitu Binance USD. Karena kita mengetahui bersama, mungkin teman-teman belum mengetahui bahwa Binance USD itu dikeluarkan oleh Paxos dan bekerja sama dengan Paxos itu di tahun 2019, ya. Informasi yang kami dapat seperti itu. Nah, seperti teman-teman semua. Dan saat ini SEC sedang menyelidiki Paxos. Jika memang ini benar-benar terjadi dan SEC melakukan denda kembali terhadap Paxos, ya, terhadap produknya itu BUSD, kita tidak mengetahui pasti berapa akan dikenakan denda terhadap Paxos karena mengeluarkan Binance USD, ya, tidak terdaftar di SEC. Nah, kemudian ada XRP di sana 4% lebih mengalami penurunan, menyusul Cardano 4%, Dogecoin 4%. Polygon Matic, wow, lumayan dalam juga sih, ya. Polygon Matic 10%, Solana 2%, Polkadot 4%, Shiba Inu 5%, dan banyak altcoin lainnya terlihat mengalami penurunan pada kesempatan kali ini semenjak video ini kami buat. Dan Fear and Greed Index terdeteksi dalam posisi netral, konsisten selalu mengalami penurunan sampai hari ini. Level 48, kemarin level 50 dalam keadaan netral, hari ini pun dalam level 48 dalam keadaan netral juga. Kalau posisi pasar kripto seperti tadi, kemungkinan besar akan kembali menuju fear, ya, akan kembali takut lagi. Data dari Fear and Greed Index menurut saya pribadi seperti itu. Nah, kalau kita meninjau di 1 minggu yang lalu itu last week itu sekitar di level 56 dalam keadaan greed. Seperti ini situasi dari Fear and Greed Index, teman-teman semua. Dan kita akan mulai. Berita saat ini datang dari CoinDesk yang perlu kalian ketahui, bahwa SEC untuk menuntut kripto Paxos, ya, proyek kripto Paxos atas Binance stablecoin atau stablecoin Binance BUSD. Mungkin di antara teman-teman sudah mengetahui, ya, stablecoin BUSD milik dari Binance, bahwa Paxos juga menghadapi penyelidikan dari Departemen Layanan Keuangan New York, Amerika Serikat, bahwa Komisi Sekuritas dan Pertukaran Amerika Serikat SEC bermaksud untuk menuntut penerbitan stablecoin Paxos, ya, diantaranya adalah stablecoin BUSD, teman-teman, yang berada di belakang token Pax Dollar atau USDP dan juga Binance USD. Nah, jadi stablecoin Paxos itu ada dua, USDP dan juga BUSD. Seorang juru bicara SEC, ya, mengatakan kepada CoinDesk bahwa komisi tersebut tidak mengomentari ada atau tidaknya penyelidikan yang mungkin dilakukan. Artinya ini memang berita ini masih 15-15 lah. Kita menunggu informasi berikutnya. Apakah memang betul-betul SEC akan mengenakan denda terhadap Paxos, teman-teman semua, yang kemudian melarang Paxos untuk sementara ini mengeluarkan
mengeluarkan stablecoin-nya BUSD ataupun USDP. Nah, kita pantau terus, pastikan diri Anda untuk mengikuti terus saluran kami di Twitter ataupun di YouTube kami. SEC menuduh bahwa BUSD adalah keamanan atau sekuritas ya. Kita mengetahui seperti apa yang saya sampaikan di beberapa video yang lalu tentang tuduhan yang dilakukan SEC terhadap Kraken dan mengenakan denda 30 juta dolar. Apakah memang ini akan terjadi juga terhadap Paxos, yaitu terhadap BUSD? Ya, kita pantau terus. Yang tidak terdaftar menurut laporan tersebut. Berita itu muncul beberapa hari setelah CoinDesk melaporkan Paxos sedang diselidiki oleh Departemen Layanan Keuangan New York, meskipun ruang lingkup penyelidikan NYDFS tidak jelas. Nah, seperti ini teman-teman semua ya. NYDFS ini apa? Itu Departemen Layanan Keuangan Amerika Serikat New York. BUSD ya, perlu teman-teman garis bawahi bahwa BUSD ini adalah stablecoin bermerek Binance yang diterbitkan oleh Paxos. Jadi Binance USD itu diterbitkan oleh Paxos ya di kisaran tahun 2019 ya kalau saya tidak salah, sebuah perusahaan perwakilan yang diatur di New York, Amerika Serikat. Next, dan kemudian baru-baru ini ARK Investment, jadi CEO-nya itu adalah Cathie Wood, itu kembali menginvestasikan uang dia, ya dana dia di saham Coinbase sekitar 9,2 juta dolar. Teman-teman, setelah rally di bulan 1, kemudian di bulan 2 ini terlihat mengalami kembali penurunan, crash kembali, dan kita melihat Cathie Wood kembali melakukan pembelian saham Coinbase sekitar 9,2 juta dolar lagi setelah rally saham di bulan Januari kemarin, bahwa saham turun 20% selama minggu lalu setelah rally yang memecahkan rekor pada bulan Januari di mana ia naik hampir 95%, dan di bulan Februari ini kembali mengalami koreksi lagi saham kripto yang parah kripto, karena ini ada ada sedikit gejolak di ruang kripto antara SEC dengan kripto, teman-teman, karena SEC menyelidiki banyak perusahaan, banyak proyek kripto di Amerika Serikat menganggapnya sekuritas, sedangkan proyek kripto menganggapnya bukan sekuritas, sehingga ini mengakibatkan kesalahpahaman antara satu pihak dan pihak lain, sehingga si SEC, regulator Amerika Serikat, melakukan tuduhan, melakukan tindakan denda mau tidak mau. Proyek-proyek kripto yang didirikan di Amerika Serikat ketika dikenakan denda, mereka harus membayar denda itu ya. Yang terkena dampak adalah Kraken. Nah, mereka membayar 30 juta dolar. Nah, seperti itu teman-teman, bahwa Cathie Wood kembali membeli saham Coinbase setelah jeda hampir sebulan, karena ARK Investment mengungkapkan telah membeli sekitar 162.325 saham Coinbase pada hari Jumat. Pembelian koin terakhir yaitu saham koin ARK adalah pada pertengahan Januari ketika ARK membeli saham senilai 3,3 juta dolaran di bursa, kemudian kembali melakukan pembelian sekitar 9,2 juta dolar. Baru-baru ini informasi terbaru datang dari CoinDesk yang perlu kalian ketahui juga. Dan kembali kita meninjau salah satu juga pemberi pinjaman kripto yang dikenakan denda juga oleh si SEC, teman-teman, di beberapa bulan yang lalu sekitar 22,5 juta dolar, bahwa pemberi pinjaman kripto Nexo ya menghentikan APE-nya. Nah, apa sih APE ini? Earn Interest Product, atau bisa disingkat dengan APE. Nah, seperti itu. Pemberi pinjaman kripto Nexo menghentikan APE untuk klien Amerika Serikat pada 10 Februari yang lalu. Bulan lalu, Nexo membayar denda sekitar 22,5 juta dolar kepada SEC karena gagal mendaftarkan penawaran dan penjualan produk perolehan bunganya atau produk APE-nya ini, teman-teman semua ya. Seperti itu, gagal mendaftarkan di SEC sehingga SEC melakukan denda sekitar 22,5 juta dolar ini. Pemberi pinjaman kripto Nexo mengatakan telah menghentikan produk Earn Interest produknya ya, teman-teman semua, untuk semua klien penduduk dan warga negara Amerika Serikat mulai 10 Februari. Nah, itu hanya warga Amerika Serikat saja. Jadi di luar dari warga Amerika Serikat itu bisa saja menggunakan fasilitas daripada Earn Interest produk ini. Keputusan Nexo muncul setelah pemberi pinjaman membayar denda 22,5 juta dolar bulan lalu kepada Komisi Sekuritas Bursa Amerika Serikat atau SEC karena gagal mendaftarkan penawaran dan penjualan APE. Perusahaan itu juga mengatakan pada saat itu menghentikan APE di 8 negara bagian dan telah berhenti menerima klien di Amerika Serikat.
Namun Nexo juga mengatakan bahwa penawaran pinjaman lainnya akan berlanjut seperti biasa dan klien akan terus mendapatkan dividen ya yang sama dengan APE hingga 1 April 2023. Ini informasi terbaru juga datang dari CoinDesk. Kembali kita mereview bahwa Nexo pemberi pinjaman kripto dikenakan denda juga oleh SEC 22,5 juta dolaran, teman-teman. Dan kemudian kita melihat ya di sini pendiri dari Ethereum, Vitalik Buterin, itu mendonasikan dana sekitar 50 Ethereum, sekitar 77.000 dolaran kepada yang terkena dampak gempa bumi di Turki dan Syria. Teman-teman semua, dan Syria ya, seperti itu. Nah, memang langkah baik juga yang dilakukan oleh pendiri Ethereum ya. Ini memang hal-hal seperti ini yang diinginkan oleh komunitas kripto, orang-orang yang membutuhkan ya, orang-orang yang berpengaruh di kripto, contohnya seperti Vitalik Buterin mendonasikan ya duit dia kepada ya saudara kita yang terkena dampak di Turki dan juga Syria. Nah, seperti itu teman-teman semua. Saya pikir untuk informasi kali ini cukup sekian. Jika Anda menghargai setiap video kami, pastikan diri Anda terlibat di tim Crypto Daily Indonesia dengan cara smash tombol like, subscribe, bunyikan loncengnya itu. Ikuti juga kami di Twitter. Cek di description video ini untuk link Twitter kami, atau bisa cek langsung di Twitter ya, tulis Crypto Daily ID. Nah, cukup sekian dengan saya Sofyan. Sampai jumpa video besar berikutnya. See you tomorrow my friend.